Halo, selamat pagi saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi, Kota Ambon. Pada kesempatan ini, saya hendak berefleksi singkat berkaitan dengan hari ulang tahun Gereja Protestan di Indonesia, disingkat GPI. Ulang tahun yang ke-420. Nah, mari sedikit saya memberikan informasi tentang GPI, bahwa GPI adalah cikal bakal satu kehadiran agama Kristen Protestan di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, melalui kehadiran bangsa Belanda. Dalam sejarahnya, pada tanggal 27 Februari tahun 1605 di Kota Ambon, di Benteng Victoria, ya, di mana ya dalam konteks kolonialisme sekala itu ya, saudara sahabat sekalian, pasukan Belanda menduduki Kota Ambon dan berhasil mengalahkan bangsa Portugis ya dalam sejarah kolonialisme. Dan ketika mereka ada di Benteng Victoria yang awalnya bernama Kota Laha, itu peninggalan Portugis, maka diadakanlah kebaktian pertama dalam liturgi atau tradisi Protestan Calvinis Belanda. Dan pada tanggal 27 Februari itu tahun 1605 itu diperingati sebagai hari ulang tahun Gereja Protestan di Indonesia Calvinis. Nah, itu kira-kira konteksnya saudara sahabat sekalian. Nah, the Protestantse Kerk in Netherlands, India, atau Indische Kerk, ya saudara sahabat sekalian. Kita bisa mendapat informasi di media berkaitan dengan keberadaan GPI, ya, Gereja Protestan di Indonesia. Sampai saat ini anggota-anggota dari GPI itu antara lain, ya, pertama Gereja Masihi Injili di Minahasa atau Gemim, berdiri tanggal 30 September tahun 1934. Yang berikutnya adalah Gereja Protestan Maluku, GPM, berdiri tanggal 6 September tahun 1935. Kemudian Gereja Masihi Injili di Timor atau Gemit pada tanggal 31 Oktober tahun 1947. Setahun kemudian, yaitu 31 Oktober 1948, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB. Dan selain keempat gereja itu, saudara dan sahabat sekalian, anggota GPI yang disebut juga sebagai Gereja Bagian Mandiri itu juga adalah Gereja Protestan Indonesia Donggala, GPID, kemudian Gereja Protestan Indonesia di Bual, Toli, GPIBT, dan Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, GPIG. Nah, saudara dan sahabat sekalian, ada lagi perkembangannya, di mana Gereja Kristen di Luwu Banggai, GKLB, juga menjadi bagian dari GKM itu. Kemudian Gereja Protestan di Indonesia, GPI Papua, yang berdiri tanggal 25 Mei 1985, ya, itu merupakan bagian dari GPM juga ya pada awal mulanya. Kemudian Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan pada tanggal 3 Februari 2000, dan kemudian ada juga satu gereja namanya Indonesian Evangelical Christian Church di Amerika dari tahun 1998, dan Gereja Masihi Injili Telaut atau Germita berdiri tanggal 23 Oktober 1997. Nah, itulah sedikit informasi tentang GPI dengan anggota-anggotanya atau disebut sebagai Gereja Bagian Mandiri. Nah, pertanyaan reflektif bagi kita hari ini dalam semangat 420 tahun GPI adalah, apa relevansi kehadiran GPI dalam kehidupan kekristenan di Indonesia? Teristimewa dalam sudut pandang dekolonisasi atau pasca kolonial. Saya rasa 120 tahun itu usia yang sangat panjang, tergantung bagaimana kita melihat sudut pandang kehadiran gereja di Indonesia. Kalau kita bicara kehadiran gereja di Indonesia, maka salah satu isu yang tidak kalah penting adalah isu kebangsaan. Bagaimana gereja hadir di tengah bangsa. Dan sebagai bangsa Indonesia, tahun 1945 kita merdeka, dan bagaimana kehadiran
kekristenan untuk memberi warna dan bobot bagi keindonesiaan itu sendiri. Maka menurut saya satu hal yang penting direnungkan dalam momentum ini adalah bagaimana menjadi gereja profetik dialogis. Nah, saudara sahabat sekalian, saya coba mengulik konsep menjadi gereja profetik dialogis. Artinya bahwa gereja hadir di Indonesia atau gereja-gereja hadir di Indonesia untuk menyampaikan suara kenabian. Bagaimana gereja hadir untuk menyatakan kebenaran, keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan di tengah konteks di mana kalau kita bicara keutuhan ciptaan, krisis lingkungan terjadi di mana-mana. Suara gereja dan agama-agama menjadi relevan untuk berdiri dan memposisikan diri sebagai pejuang keutuhan ciptaan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting dan krusial karena bumi, alam hari ini mengalami krisis yang sangat luar biasa. Dan oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia, dalam hal ini GPI, saya yakin dan percaya, juga memiliki komitmen, tekad, dan agenda untuk terlibat dalam pemulihan lingkungan hidup. Yang kedua adalah bagaimana memastikan keadilan dirasakan oleh semua pihak. Itu berarti bahwa kita tidak hanya berbicara keadilan untuk orang-orang Kristen saja, tetapi keadilan bagi sesama manusia, apapun agamanya, apapun sukunya. Dan karena itu gereja juga menyampaikan suara profetik dengan berjuang bersama-sama mewujudkan keadilan, menyatakan kebenaran. Dan saudara-saudara, saya rasa di hari ulang tahun GPI ini juga hal yang menjadi penting adalah bagaimana gereja berjuang bersama untuk mewujudkan kesejahteraan. Saya ingat kitab Yeremia pasal 27, berdoalah dan berusahalah untuk kesejahteraan bersama. Di tengah konteks masyarakat Indonesia yang menghadapi masalah kemiskinan ekstrim, di tengah konteks politik Indonesia yang cenderung elitis, ada gejala new feudalisme di mana elit menjadi sangat berkuasa dan rakyat jelata semakin mengalami kondisi yang semakin terpuruk. Maka gereja-gereja dan agama-agama terpanggil untuk memperjuangkan kesejahteraan itu, bukan saja dengan tindakan-tindakan karitatif, tetapi juga butuh satu advokasi struktural. Dan oleh karena itu visi politik gereja juga harus menjadi jelas untuk bersama-sama seluruh komponen masyarakat sipil berjuang untuk mengusahakan kesejahteraan. Sebab tantangan hari ini oligarki, politik elit, patron klien, dan penetrasi kapitalisme global turut mempengaruhi upaya sistematis untuk memperjuangkan kesejahteraan. Dengan mengatakan demikian, saya mencoba untuk menegaskan kembali bahwa GPI secara khusus dan gereja-gereja secara umum, bahkan agama-agama pada umumnya, terpanggil bukan saja untuk menata ritualisme beragama, tetapi juga terpanggil untuk memberikan respons kreatif, positif, kolaboratif terhadap masalah-masalah struktural politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, yang juga merupakan panggilan misi gereja di masa kini, di era artificial intelligence, di era di mana kita mengalami perubahan dan turbulensi karena kemajuan-kemajuan teknologi yang membutuhkan sandaran-sandaran etika yang kuat, sehingga dunia yang kita hidupi tetap menjadi rumah bersama yang nyaman untuk semua, untuk manusia, untuk alam ciptaan, untuk yang kuat tetapi juga untuk yang lemah, untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk anak-anak, untuk remaja, untuk kelompok disabilitas. Semua itu menjadi address dari kehadiran profetik dialogis gereja. Bagaimana kita mewujudkannya? Biar itu menjadi satu pertanyaan perenungan bagi kita di hari ulang tahun ke-420 Gereja Protestan di Indonesia. Selamat ulang tahun GPI. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Ambon,